Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Dan kami juga masih menanti praktisi hukum Rasman Arief Nasution yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bu Titin, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Bu Titin, bagaimana update rencana Sumpah Pocong ini? Kalau jadi dilaksanakan Jumat besok, di mana lokasinya? Lokasinya di Padepokan Amparan Jati. Kemarin saya sudah ketemu langsung dengan pimpinan Padepokan dan pimpinan Padepokan sudah menyatakan kesediaannya dan termasuk juga sudah siap dengan segala fasilitas untuk Sumpah Pocong. Jadi fasilitas yang disiapkan itu semuanya disiapkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal karena Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti dan semuanya akan hadir dalam Sumpah Pocong itu karena apa? Kita menjawab tantangan dari Bapak Rudiana. Bapak Rudiana siap di Sumpah Pocong, kita siapkan sarananya, kita siapkan Padepokan Amparan Jati, mangga datang ke Cirebon, ke daerah Plumbon. Semuanya sudah disiapkan termasuk kain kafannya untuk berdua. Sudah Jadi siap semua? Ya, materinya Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal dianiaya dan dipaksa mengakui perbuatannya. Kemudian perkara ini direkayasa. Jadi itu materinya. Materinya itu ya Mbak, bukan materi Eki itu anak saya karena materi itu tidak kita tidak pernah menyaksikan itu ya, memang yang meninggal Eki kita tidak pernah menyaksikan itu. Jadi materinya yang kita harus sama-sama sepakat itu yang akan disampaikan dalam Sumpah Pocong. Fokusnya adalah Saka tidak bersalah ya Bu Titin, ini yang akan jadi materi di Sumpah Pocong esok. Bu Titin, sudah ada konfirmasi berarti dari pihak Ibtu Rudiana akan hadir besok ini? Nanti yang melakukan konfirmasi tim kuasa dari Jakarta Mbak, Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti karena kan kondisinya lebih dekat ke sana. Kalau saya kan posisi di Cirebon, saya yang menyiapkan prasarana di sini, saya mendatangi itunya. Kemudian untuk undangannya tim dari Jakarta yang menyampaikan ke tim kuasa hukumnya Pak Rudiana. Oke, jadi Bu Titin ini kan terkait dengan fasilitas besok dipastikan sudah siap di Padepokan. Untuk rangkaiannya sendiri seperti apa tahapannya besok Bu Titin, Sumpah Pocong ini? Kalau kita kemungkinan Mbak dari tim Jakarta menunggu kedatangan tim Jakarta, kemudian mungkin akan sholat Jumat dulu di Plumbon karena daerah sekitar segitu. Kemudian untuk prosesinya memang diserahkan kepada pimpinan Padepokan. Saya juga secara ritualnya tidak tahu persis, tetapi kemarin disampaikan bahwa Sumpah Pocong itu persis seperti memandikan jenazah Mbak. Ada ritual memandikan pakai bunga, kemudian persiapan wewangiannya juga sama seperti akan mengkafani jenazah. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sudah disiapkan 2 kain kafan untuk Saka Tatal dan Bapak Rudiana. Oke, gitu, Mbak. Bu Titin, seberapa penting Sumpah Pocong ini untuk Saka dan juga tim kuasa hukum? Ini kan juga dari pihak Anda masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung untuk bisa merehabilitasi nama Saka Tatal melalui peninjauan kembali kemarin. Kenapa harus penting sekali dilakukan Sumpah Pocong ini? Karena gini, karena kan mohon maaf masih ada dari terutama tim Pak Rudiana yang tidak yakin kalau ini adalah kecelakaan. Saya kan dari 2016 meyakini itu. Mereka tetap memiliki keyakinan Saka Tatal itu pelakunya. Juga 7 terpidana lainnya. Nah, sementara kami juga dari tim kuasa hukum Saka Tatal pernah melaporkan Bapak Rudiana telah melakukan pelaporan palsu ke Polres Cirebon Kota, namun ditolak. Kemudian juga pernah ke Mabes Polri, Pak Farhad Abbas, alasan tidak melanggar kode etik. Karena secara juga kami sudah melaksanakan tetapi tidak ada perhatian, mungkin salah satu caranya karena Saka Tatal yakin betul dia tidak terlibat dalam perbuatan itu. Saya yang mendampingi dari 2016 bukan hanya Saka Tatal tetapi 7 terpidana lainnya juga bukan pelakunya dan penyebab kematian Eki dan Vina juga ada penyebab lain bukan karena pembunuhan pemerkosaan. Makanya cara ini kita meyakini bisa membuka mata hati dari tim kuasa hukum Bapak Rudiana. Kalau apa yang disampaikan Saka Tatal betul, buktinya apa? Dia telah mengambil resiko yang luar biasa yang tidak lazim dilakukan.
Oke, baik Bu Titin sekarang sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon praktisi hukum Rasman Arief Nasution. Selamat sore, Bang Rasman. Selamat sore, Bang Rasman. Suara saya terdengar jelas. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bang Rasman. Tadi Bu Titin menyebut persiapan untuk Sumpah Pocong Saka dan juga Ibtu Rudiana besok sudah siap di Padepokan Amparan Jati. Tanggapan Anda kan tidak setuju akan hal ini? Saya dari kemarin sudah memberitahu bahwa Sumpah Pocong itu belum diatur dalam hukum, apakah hukum acara, KUHP, KUHP, bahkan di peradilan agama sekalipun, itu belum pernah digunakan. Itu hanya sebuah budaya. Dalam konteks Islam, itu adalah pendekatan kebudayaan. Orang dipakai kepakaian pocong, disumpah, kemudian kalau dia melanggar sumpah dan dia berbohong, maka dia bisa mendapat laknat dari Allah SWT. Tapi ini jangan lupa, ini banyak dilakukan dulu ketika zaman jahiliyah, yang dimana kalau seseorang melakukan kejahatan, Allah akan turunkan azab pada waktu itu juga. Beda dengan ini zaman modern. Kemudian sangat aneh menurut saya ketika kemarin saya dialog dengan saudara Farhad Abbas terkait dengan Sumpah Pocong ini, itu dia mengatakan datang saja, bawa ke masjid. Tidak usah pakai pakaian yang dipakai seperti pocong. Ya itu namanya bukan sumpah pocong. Itu namanya sumpah masjid atau sumpah-sumpahan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dia sumpah pocong harus seperti pocong. Makanya namanya pocong. Nah, tetapi apakah ini perlu? Saya katakan tidak perlu. Apalagi rangkaian peristiwa munculnya statement dari Ibtu Rudiana. Dia mengatakan pada waktu itu bahwa itu adalah anak dia. Bahwa itu adalah anak dia. Dia tidak berbicara melebihi itu. Dia tidak mengatakan bahwa itu anaknya itu kecelakaan lalu lintas atau dibunuh. Dia hanya memastikan bahwa itu adalah anak kandung dia. Yaitu Muhammad Rizky Rudiana. Itu yang benarnya. Jadi pendekatan Sumpah Pocong itu menurut saya sangat tidak tepat. Kalaupun itu disambut oleh pihak pengacara Saka Tatal, sebaiknya mereka fokus pada tunggu putusan dari Mahkamah Agung hasil PK yang diaktakan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Begitu. Menurut Bu Titin tadi, Bang Rasman, ini materinya bukan tentang Eki adalah anak dari Ibtu Rudiana, tapi materinya fokusnya pada Sumpah Pocong besok ini adalah terkait dengan Saka Tatal yang betul-betul tidak bersalah di kematian Vina dan Eki ini. Saya jawab ya. Tanggapannya, Bang Rasman. Ya, saya mengatakan bahwa ketika dilakukan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, saya yang mengatakan dengan terang ketika dialog di salah satu TV swasta juga kepada Farhad Abbas dan kawan-kawan. Kalau mereka menganggap bahwa tidak pernah dilakukan permintaan gerasi oleh Saka Tatal dan yang lain, maka gampang. Mereka jadikan itu novum baru di PK dengan meminta surat dari lembaga pemasyarakatan atau Bapas ketika Saka Tatal ditahan. Karena terbitnya gerasi itu melalui proses. Pertama, dapat dilakukan oleh terpidana, oleh keluarganya, oleh pengacaranya. Salah satu pihak ini dapat mengajukan PK, gerasi, tapi itu harus melalui lembaga pemasyarakatan. Harus diajukan kepala ruta, kepala lapas ngirim ini ke Mahkamah Agung untuk dipelajari, diawasi oleh DPR, baru disampaikan ke Presiden. Presiden menerbitkan keputusan Presiden, Kepres. Karena itu yang diatur oleh Undang-Undang 45. Di situ untuk mengajukan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Itu harus melalui keputusan Presiden. Untuk membatalkan itu perlu juga Kepres yang baru. Nah, kalau ternyata mereka mengatakan Saka Tatal tidak mengajukan gerasi, artinya bisa diminta dong surat dari Badan Pemasyarakatan atau lapas tempat Saka Tatal mengatakan bahwa tidak pernah yang namanya Saka Tatal mengajukan gerasi. Karena itu saya berkeyakinan kalau Saka Tatal adalah orang yang mengajukan gerasi dan saya
menyatakan dengan ini berat menurut saya bahwa PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Oke. Begitu kira-kira. Oke, Ini poinnya saya. adalah kalau Bang Rasman tetap menurut Bang Rasman harus menunggu saja jalur peninjauan kembali yang saat ini masih menunggu Iya. putusan MA begitu. Bu Titin. Nggak usah lah. Oke. Kayak kemarin tuh ngeroyok gitu si Fitra Ramadan. Kasihan Fitranya gitu. Kalau saya gitu ya saya lawan. Baik, Bu Titin, sebetulnya bagaimana awal mula tercetus Sumpah Pocong ini? Apakah dibicarakan bersama dari hasil kesepakatan kemudian memutuskan Sumpah Pocong saja atau seperti apa? Siapa yang pertama kali mengeluarkan ide Sumpah Pocong ini? Sebetulnya kan gini, Sumpah Pocong itu sekarang gini, mengapa sih gitu timnya Bapak Rudiana begitu yakin kalau Saka adalah pelakunya, kemudian begitu yakin Saka pernah mengajukan gerasi. Mas Rasman tuh anak kemarin sore yang baru tahu perkaranya. Saya dari 2016, Mas. Saya yang tahu apakah Saka Tatal mengajukan gerasi atau enggak. Bikin pusing aja dari kemarin gerasi Saka Tatal. Yang melakukan gerasi itu 7 terpidana, itu pun keluarganya tidak paham. Kami juga bingung siapa yang mengajukan gerasi. Apakah itu bentuk keputusasaan dari 7 terpidana karena apa? Merasa tidak melakukan perbuatan. Mereka dihukum seumur hidup. Saya, Mas, yang tahu itu perkara apa sih sebetulnya. Jadi kalau begitu yakin, sebetulnya berkas apa sih yang Mas baca? Bingung saya, Mas. Oke. Tapi kalau masalah Sumpah Pocong, kan sebetulnya Bapak Rudiana menyatakan itu. Dan Pak Arianto dalam satu kesempatan juga menyampaikan, kamu bener nggak ini? Enggak, saya gini-gini. Kamu mau berani nggak Sumpah Pocong? Pak Arianto aja ngomong gitu loh. Saya denger. Jadi kalau Pak Rasman enggak setuju dengan Sumpah Pocong, bodoh amat. Bukan urusan saya juga. Ngapain juga saya urusan sama Pak Rasman? Siap tanggapannya Bang Rasman, silakan. Begini, Bu Titin, justru saya menjadi lucu Bu Titin. Bu Titin ini sekarang garang banget, ya ngomong begini, sampai naik ke mimbar saya lihat kemarin debat dengan ini, debat dengan itu. Loh, 2016 Ibu ngapain aja? Hah? Apa harus rame-rame ngurusi kasus ini baru Ibu bisa didengar? Enggak juga, Bu. Saya sejak megang kasus 2016, 2015 sampai sekarang, seluruh kasus yang kita tangani, kalau kita yakin klien kita itu benar, maka kita harus fight untuk itu. Nggak ada kata menyerah. Kalau di mata saya, Bu, itu sebenarnya tak perlu minta bantuan dengan Farhad Abbas dan kawan-kawan. Ibu sendiri aja, begitu ini viral, Ibu sendiri aja yang tampil, itu baru namanya jago. Bu, saya tidak pernah, jangan samakan saya dengan Elsa Sarif. Jangan samakan saya dengan Brigjen Siswandi. Jangan samakan saya dengan Fitra Ramadan. Saya Rasman, saya praktisi hukum, saya pengacara Suroto, saya pengacara Yosi Ahdian. Kalau saya dengar keterangan mereka berdua, termasuk dari Yosi Ahdian, ibu yang pengacara Saka Tatal pada waktu itu tidak berbuat banyak juga. Kok sekarang ibu bilang saya tidak tahu masalah? Bu, saya sudah dalami semua materi, saya sudah dalami semua data. Saya hanya katakan, kalau ibu mengatakan bahwa klien ibu Saka Tatal itu tidak mengajukan gerasi, kenapa tidak diminta surat dari Badan Pemasyarakatan? Minta dong surat dari Badan Pemasyarakatan. Yang kedua, kalau ibu mengatakan dia tidak mengajukan gerasi, saya live di program Rakyat Bersuara iNews TV, di situ hadir Saka Tatal, hadir kuasa hukumnya, hadir kakaknya kandung. Ketika saya tanyakan, Saudara Saka Tatal, saya dapat data 2020, Anda mengajukan gerasi ditolak oleh Presiden Jokowi, apakah Anda melakukan itu? Kakaknya jawab dengan dia, kami lupa. Dia tidak mengatakan, tidak, saya ada tanda tangan tapi saya tidak tahu tujuannya apa. Nah, ini menjadi aneh. Yang kedua, ibu lawyer. Saka Tatal itu disidangkan dalam posisi yang berbeda, tidak sama dengan sekarang. Dia dihujat segala macam. Saya kira kalau ibu pada waktu itu bergerak, ya ibu datang ke KY, ibu datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ibu laporkan sikap hakim ini, ceritanya nggak akan begini. Jadi ibu itu sekarang menjadi kencang dan keras suara karena udah rame-rame. Jadilah petarung sejati Sri Kandi Lawyer Indonesia. Begitu Bu Titin. Baik Bu Titin, silakan ditanggapi. Lagian siapa sih Mas yang ngomong saya Sri Kandi? Saya tuh lakukan apa yang harus saya lakukan aja. Saya juga saya tuh merasa tersanjung enggak. Aslinya saya galak Mas. Aslinya saya galak banget. Cuman saya kan dari kampung. Awalnya saya menghormati semua pengacara nasional. Makanya saya pelan ngomongnya nyantai. Tapi makin ke sini jadi
saya berarti saya tuh galak Mas. Kalau Mas tahu saya di Cirebon, saya galak banget aslinya. Itu Mas. Jadi saya awalnya sangat menghormati. Saya nggak mau ngomong keras sama pengacara nasional karena apa? Saya pengacara kampung. Kalau misalnya Mas bicara 2016, ya udah yang tahu kan saya, Mas. Saya juga nggak mau jelasin. Ngapain juga jelasin? Nggak ada pentingnya juga kan udah lewat. Yang tahu apa yang saya lakukan saya. Ngapain juga saya jelasin ke Mas? Itu aja sih Mbak. Oke, Bang Rasman, masih ada yang ingin ditambahkan? Jadi begini Bu Titin, Ibu galak, terus Ibu bilang pengacara kampung, terus masuk ke pengacara kota. Ibu ini ingat nggak Bu? Ibu kalau secara jujur ya, saya bukan manas-manas ini. Ketika Ibu datang ke Pradi, direspon oleh Bang Otto Hasibuan, abang saya, sahabat saya. Kemudian Ibu bergabung dengan Sakatatas dengan para abad. Ibu kan sempat tidak baikan dengan mereka kan. Ibu coba yang jujur dong. Dan Ibu disindir loh. Ada pengacara yang melakukan mal praktek. Ada pengacara yang melakukan mal administrasi. Mal advokat. Ibu dianggap tidak bekerja. Ada pengacara yang tidak bekerja maksimal. Membuat klien jadi seperti ini. Bu, saya ingin katakan ke Ibu. Apakah pengacara kampung, apakah pengacara kota, setengah kota. Saya orang kampung, bahkan super kampung. Kalau melihat penampilan Ibu, saya yakin tanpa Farhad dan kawan-kawan, Ibu akan lebih mampu daripada mereka. Karena saya lihat dari Ibu sekarang, tapi kenapa Ibu dulu diam saja? Saya curiga Ibu ada apa? Kok sekarang Ibu baru bersuara? Kalau ditanya, saya yang tahu zaman dulu, tahu zaman sekarang. Loh Ibu yang ceritakan kemarin zaman dulu itu Ibu bilang sidangnya tidak transparan, polisinya tidak respon. Kan itu yang Ibu bilang. Apalagi yang mau Ibu bilang sekarang? Saya nggak minta. Kalau Ibu mengatakan tidak ada pengajuan gerasi oleh klien Ibu, minta surat dari Badan Pemasyarakatan atau Lapas Sakatatal. Ternyata tidak kalian ajukan di Novum Baru kan? Tidak ada itu. Yang kalian ajukan itu beberapa surat sebagai bukti dibawa di persidangan. Itu pun sudah diuji. Kata jaksa, saya ini independen. Jadi menurut saya, sudahlah. Sakatatal ini tunggu putusan Mahkamah Agung untuk PK-nya. Kalau ternyata nanti ini tidak bisa dibuktikan, saya khawatir Sakatatal akan berperkara hukum baru karena memberikan keterangan palsu di depan umum, apalagi di bawah sumpah. Kira-kira begitu. Oke, Bu Titin, terakhir sebagai penutup ada yang masih ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya mohon doanya aja, karena saya juga dari 2016, saya punya keyakinan bukan hanya Sakatatal, tetapi 7 terpidana ini bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Banyak hal tidak bisa saya Ibu sampaikan. Ibu nggak boleh ngomong gitu, Bu. Bu, Ibu saya ingatkan, Ibu nggak boleh ngomong banyak gitu. orang, saya juga memikirkan ada yang Jangan Ibu bilang 7 terpidana, nggak boleh gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih Mbak. Baik. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf sekali waktu kita sore ini terbatas. Bang Rasman, Bu Titin, kita lanjutkan di lain kesempatan dialognya. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kasus kematian Vina dan Eki bisa terungkap secara terang benderang. Terima kasih banyak. Salam sehat, selamat sore Bu Titin, Bang Rasman.